Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adil Muhammad Faras. Hari ini akan menjelaskan tentang kerjaan saya untuk UTS mata kuliah AI dan IoT. Jadi di penjelasan ini saya akan membahas 4 hal. Yang pertama problem description, yang kedua AI development, yang ketiga performance evaluation, dan yang terakhir adalah topologi and modification. Dari 4 pembahasan ini sebenarnya ada sub-sub pembahasan lainnya yang akan dilaksanakan di video ini. Jadi yang pertama, problem identification itu akan dilakukan dengan mengeksplorasi dataset yang ada untuk dua masalah yang akan dipresentasikan, yaitu regresi dan klasifikasi. Untuk dataset regresi ini, saya memiliki data berupa karakterisasi dari kepiting, yang dimana karakterisasi ini adalah length, diameter, height, dan weight, yaitu panjang, diameter, tinggi, dan berat gitu. Di sini problem yang saya ingin lakukan adalah memprediksi berat dari kepiting dengan nilai length, diameter, dan height-nya. Yang tentunya ini adalah problem regresi yang standar gitu. Kemudian untuk masalah klasifikasi, ini saya punya data berupa karakterisasi dari jamur. Ada cap diameternya, cap shape-nya, terus gill attachment-nya, dan lain-lain. Kemudian ada satu lagi yang terakhir, itu adalah sebuah nilai antara 0 atau 1, di mana 01 ini merepresentasikan jawaban dari pertanyaan is it edible or no, atau ini apakah jamur ini bisa dimakan atau tidak. Jadi nilai 0 ini merepresentasikan bahwa jamur ini bisa dimakan atau jamur ini tidak beracun gitu. Dan yang nilai 1 adalah jawaban dari jamur ini adalah beracun dan tidak bisa dimakan. Jadi masalah yang ingin dilakukan di sini adalah bagaimana cara mengklasifikasi jamur bisa dimakan atau tidak dengan data-data karakterisasinya gitu. Nah, jadi di bagian ini adalah AI development. Yang pertama tentunya kita harus memasukkan data yang akan dipakai dan target data juga. Di sini saya menggunakan contoh kode untuk membuat AI klasifikasi, tapi sebenarnya regresi juga sebenarnya sama saja, hanya beda di satu bagian yang akan saya jelaskan nanti. Jadi pertama adalah masukkan data tersebut dengan fungsi readable di MATLAB. Fungsi ini akan masukkan data tentunya ke MATLAB dengan cara masukkan argumen file yang akan dimasukkan. Yang di sini saya namakan data, kemudian formatnya Excel. Kemudian data yang dimasukkan harus dipisahkan antara input data dan target data yang seperti tadi dijelaskan. Di sini karena saya sudah rapihkan datanya, saya bisa dengan mudah memotong-motong datanya dari yang pertama sampai sebelum terakhir, itu adalah input data. Kemudian yang terakhir itu adalah output datanya. Yang ketiga, saya menormalisasi data tersebut. Normalisasi ini sebenarnya adalah konsep statistik yang membuat datanya itu lebih umum dan tidak berbentuk aneh-aneh. Tapi detailnya tidak akan saya jelaskan karena memang bukan bagian dari penjelasan ini atau mata kuliah ini. Yang terakhir, kita split datanya atau kita pisahkan lagi sesuai proporsinya, yaitu yang pertama untuk training dan yang kedua untuk testing gitu. Sebanyak 70% dan 30%. Training ini adalah data yang akan dipakai untuk membuat AI tersebut dan atau mengubah nilainya menjadi sebaik mungkin. Kemudian testing ini adalah data yang akan dipakai untuk memvalidasi performa AI tersebut. Kemudian untuk tahap keduanya adalah konfigurasi dari setting ANN. Sebenarnya konfigurasi ANN ini banyak yang bisa diubah, tapi di sini saya hanya akan mengubah nilai neuronnya saja atau jumlah neuronnya saja. Di sini saya setting dengan nilai 20. Kemudian untuk membuat ANN sendiri, itu MATLAB sudah menyediakan fungsi yang sangat sederhana, yaitu namanya patternnet. Patternnet ini adalah fungsi untuk membuat ANN untuk klasifikasi. Tapi kalau misalnya untuk ANN yang jenis regresi, itu kita menggunakan fungsi yang namanya fitnet atau fittingnet. Di sini argumen yang diterima adalah sesuai dengan konfigurasi ANN tersebut. Karena di sini hanya pakai satu, maka yang dimasukkan hanya satu saja gitu. Tapi kalau misalnya kita punya argumen lain, misalnya ingin memasukkan hidden layer lain atau jumlah hidden layer lain, atau mau mengubah activation function-nya, itu sangat bisa sekali. Tapi karena saya merasa default settingnya sudah bagus, maka saya tidak ubah gitu ya.
Nah, jadi fungsi peta rate ini sebenarnya walaupun hanya satu baris, tapi dia sebenarnya melakukan tiga tahap yang berbeda. Yang pertama dia membuat feed forward neural network-nya atau data struktur yang menyerupai ANN tersebut dengan satu input layer, satu hidden layer, satu output layer gitu. Dan neuron-neuron di input layer dan output layer ini sesuai dengan jumlah data yang dimasukkan. Jadi dalam kasus yang tadi itu ada 8 input dan 1 output gitu. Yang kedua adalah activation function-nya, itu secara umum atau secara default dia akan menggunakan sigmoid untuk hidden layer-nya, dan karena ini klasifikasi itu dia akan menggunakan sigmoid atau softmax untuk multi classification, tapi karena saya hanya menggunakan binary classification maka saya akan menggunakan sigmoid gitu. Terakhir learning algorithm-nya itu secara standar akan menggunakan backward progression biasa, kemudian evaluasi performance-nya atau error function-nya adalah dengan cross entropy loss. Yang terakhir itu ada training, itu mudah juga dengan fungsi yang namanya train. Fungsi train ini harus dimasukkan pertama ANN-nya, kemudian data trainingnya dan output trainingnya gitu. Ini akan mengembalikan nilai net dan TR gitu. Net inilah fungsi yang akhirnya akan kita gunakan, adalah fungsi ANN yang sudah jadi gitu setelah di training. Nah, jadi kalau kita sudah panggil train, kemudian kita akan dapat nilai net yang sudah ANN yang sudah selesai, itu bisa kita gunakan untuk prediksi. Yang saya lakukan di seksi kedua di test the network, bagian test the network, itu saya memberi variable predictions dengan nilai net dengan nilai x test yang saya pisahkan tadi. Jadi hasil dari prediksi ini adalah prediksi dari ANN yang sudah jadi dari input X testing yang tadi gitu. Kemudian juga saya menghitung akurasi ini dihitung dengan matematika biasa lah. Kemudian saya print untuk mengetahui hasilnya. Kemudian untuk ada tahap terakhir lagi, mohon maaf, itu adalah presenting the results gitu kan. Jadi untuk klasifikasi hasilnya bisa dievaluasi dengan namanya confusion matrix. Kemudian untuk regresi sebenarnya dengan plotting biasa juga bisa, yaitu memplotting nilai prediksi dari ANN tersebut dengan nilai aktualnya. Dan hasilnya begini. Jadi confusion matrix ini menunjukkan berapa banyak dia dengan benar memprediksi nilai. Jadi kalau misalnya aktualnya 0, dia akan prediksi 0, atau kalau salah dia akan prediksi 1 gitu. Dan sebaliknya juga demikian. Di sini bisa dilihat bahwa dia 48% prediksi 0 dengan benar dan 49% prediksi 1 dengan benar. Dengan total akurasi sebesar 90% lah, kurang lebih. Untuk regresi, ini sebenarnya ada parameter namanya RSME, root square mean error. Itu sebenarnya mirip-mirip dengan R kuadrat atau variance dalam statistik gitu. Jadi nilai prediksi kurang nilai output dikuadratkan terus dibagi dengan jumlah data. Itu sebesar 1,8. Artinya prediksi yang dilakukan oleh ANN itu berbeda kurang lebih 1,8 dengan nilai aktualnya secara rata-rata. Tapi kalau misalnya kita lihat di plotting ini, sebenarnya dia secara bagus bisa memplotting nilai-nilai yang awal. Tapi maksudnya saya awal itu nilai-nilai yang kecil gitu ya. Tapi untuk nilai-nilai yang besar dia kurang bagus. Ini artinya ekstrapolasi dari ANN ini kurang bagus. Ini tidak akan saya jelaskan artinya apa. Tapi intinya ini bukan berarti ANN jelek, tapi kurang data untuk merepresentasikan nilainya lebih besar gitu ya. Nah, jadi tentunya tadi hasilnya sudah cukup bagus, tapi improvement tentunya masih bisa dilakukan gitu ya. Mencari mungkin parameter-parameter atau konfigurasi ANN yang bisa menghasilkan data yang lebih bagus atau hasil yang lebih bagus gitu. Jadi yang pertama kita ingin mengetahui, misalnya tadi kan saya memasukkan nilai 20 untuk jumlah neuron. Apakah itu sudah optimum atau tidak? Jadi saya coba membuat eksperimen untuk menggunakan atau untuk membuat ANN sebanyak range dari 10 sampai 30 gitu. Jadi saya coba nilai 10 hasilnya berapa, 11 nilai berapa sampai 30. Di sini
ada grafiknya, terlihat ada tren performa meningkat sesuai bertambahnya neuron gitu. Jadi 10 ini menghasilkan performa yang kurang bagus di angka mungkin 84%. Kemudian dia naik, dia turun dulu, tapi sebenarnya secara umum dia naik sampai di nilai 30 dia sampai nilai tertinggi, yaitu 90, kurang lebih 94% gitu ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa sebenarnya tadi tuh bisa jadi nilai bisa lebih bagus kalau saya menggunakan neuron yang lebih besar gitu, bukan nilai 20. Ini adalah penjabarannya. Kemudian sebenarnya juga tadi saya menggunakan hidden layer sebanyak 1 yang adalah default dari fungsi patternnet gitu. Tapi mungkin harus saya bisa mencoba nilai 2, 3, 4 atau 5. Dan di sini ternyata benar meningkatkan nilai jumlah hidden layer itu meningkatkan akurasi. Di mana peningkatan kedua, ketiga, keempat, kelima itu lebih bagus daripada jumlah 1. Tapi kelihatannya 2, 3, 4, 5 ini tidak jauh berbeda satu sama lain. Ini penjabaran juga. Kemudian juga hidden layer mungkin harus saya menggunakan activation function yang lain gitu kan. Saya menggunakan tadi sigmoid yang juga default dari patternnet. Tapi tentunya ada jenis-jenis lain, ada Tansig, Purelin atau Softmax gitu. Jadi Softmax ini bisa juga dijadikan activation function untuk di hidden layer. Nah, saya lakukan eksperimen dengan 4 activation function ini dan terlihat hasilnya log-seq itu adalah yang paling optimum gitu ya, dengan akurasi yang paling tinggi. Jadi sigmoid tadi kelihatannya harus saya ganti dengan log-seq gitu ya. Ini penjabarannya. Oke, jadi karena tadi dari eksperimen kita sudah mendapatkan parameter atau konfigurasi yang optimum untuk ANN, maka saya coba lagi melakukan membuat ANN klasifikasi dengan konfigurasi yang optimum ini dengan activation function log-seq, hidden layer sebanyak 3 dan neuron number sebanyak 30. Dan bisa dilihat bahwa akurasinya meningkat jauh dari yang tadi 90%, sekarang ke 97,6%. Sehingga bisa disimpulkan bahwa peningkatan ini berhasil gitu. Oke, demikian dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.